Pemerintah Amerika Serikat mengklaim pembicaraan damai dengan Iran masih berlangsung. Namun pada saat yang sama, Iran menolak ajakan negosiasi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan mengajukan sejumlah syarat untuk mengakhiri konflik. Lantas apakah perang akan terus berlanjut dan apakah dialog antara Amerika Serikat dan Israel akan terwujud untuk mengakhiri perang ini? Kami akan bahas bersama dengan Duta Besar Indonesia untuk Iran 2012-2016 Dian Wirengjurith dan juga pengamat militer sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement atau SIDE Anton Ali Abbas. Selamat pagi Pak Dian, Mas Anton. Selamat pagi Mas Bre, selamat pagi Mas Anton, selamat pagi pemirsa. Baik, saya ke Pak Dian dulu. Pak Dian, ini proposal dari Amerika Serikat, ada 15 poin. Iran juga mengajukan syarat, ada 5 syarat di sana. Anda melihatnya ini bakal ketemu nggak nih antara kedua negara ini? Makasih Mas Bre, dari apa yang disampaikan oleh juru bicaranya tadi saja sudah jelas nggak nyambung nih proposalnya Amerika sama Iran. Karena proposalnya Amerika itu diajukan seakan-akan Iran itu dalam posisi yang kalah. Kalau dalam posisi yang kalah, diberlakukan 15 poin itu, ya sudah, berarti itu mengakui kekalahan. Lah ini perang aja masih berlangsung, Amerika sendiri pontang-panting, dan narasi menyatakan bahwa Iran digempur oleh Israel dan Amerika, saya kira kurang tepat ya. Yang tepat itu Iran dikeroyok 10 negara, Mas, atau 8 negara minimal. Jadi udah nggak bisa lagi dibilang ini perang hanya dengan Amerika dan Israel, Iran dikeroyok. Nah, dalam posisi seperti ini saja, kalau kita mau jujur ya, perlawanan Iran membuktikan bahwa perang itu masih berlangsung seimbang paling tidak. Nah, kalau syarat-syarat diajukan seperti ini hanya klaim sepihak yang menyatakan Amerika sudah menang dan menentukan syarat 15, Mas. Syarat 15 itu tidak, ya oke, yang syarat yang paling penting itu kan 7 poin teratas itu. Mulai dari menghentikan perang dan sebagainya sampai menghentikan program pengayaan uranium. Itu sama sekali tidak ada kaitan dengan kekalahan Iran. Nah, yang saya mau bilang begini, sebuah usulan damai pada saat ini harus dimulai dengan usulan ceasefire. Ceasefire itu harus tanpa syarat. Kalau ceasefire sudah menentukan syarat, ya nggak akan terjadi, Mas. Jadi yang dilakukan oleh Iran dengan mengajukan counter proposal 5 poin itu, buat saya itu menunjukkan bahwa Iran tidak butuh didikte. Iran punya dignity sendiri untuk menyatakan saya mau ceasefire. Nah, sekarang tinggal yang mana yang kita akan nilai yang paling tepat. Buat saya kita waras lah. Usulan Trump itu yang disampaikan juga tadi juru bicaranya, ya orang yang orang yang sudah panik, yang sudah tidak punya pertimbangan lain selain membesar-besarkan diri seakan-akan perang sudah di ujung penyelesaian dengan Iran yang sudah di titik menyerah. Masih jauh, Mas, mimpi itu Trump. Ya kita tahu siapa Trump ya. Lebih baik ya mikirin perang di dalam negeri deh. Ajukan perang di dalam negeri kepada Kongres, kepada konstituennya. Bagaimana supaya perang ini mereka putuskan gitu loh. Karena dilanjutkan lebih lama lagi juga Amerika juga makin berantakan kok. Jadi sebuah ceasefire harus tanpa syarat. Dan kalau dikatakan ada pihak ketiga sedang merundingkan, buat saya silakan aja. Kalau ada sekarang pun diplomasi memang sedang berlangsung. Tapi kalau kemudian sebuah kesepakatan harus ditentukan berdasarkan persyaratan, yes, tidak akan ada yang namanya ceasefire. Yang dibutuhkan sekarang seperti perang bulan Juni tahun lalu. Setelah 12 hari tiba-tiba Trump memutuskan berhenti. Ya berhenti. Nah, paling tidak jeda itulah yang menentukan perkembangan berikutnya. Nah, butir pertama coba dari usulan Trump. Ceasefire dalam waktu 1 bulan. Tapi yang ditentukan syarat-syarat itu yang mengikat seumur hidup hakikat kehidupan atau program nuklirnya Iran dan kehidupan masyarakatnya. Buat saya sama sekali di luar akal sehat lah seperti
kelakuannya Trump yang selalu memang ya dia sendiri memang tidak sehat. Terima kasih. Oke, jadi memang dari poin-poinnya, dari poin pertama pun tadi ya soal penghentian senjata nuklir ini tidak masuk akal gitu. Tapi apakah kemudian nanti akan ada kemungkinan gitu, Pak Dian, dengan mungkin ada pihak ketiga, misalnya Pakistan di sana, kemudian dari Amerika Serikat maupun Israel ini bisa, Amerika Serikat maupun Iran ini bisa saling menyamakan poin-poin yang sekiranya bisa ketemu di tengah gitu, Pak? Eh, kalau benar didasarkan mediasi, peran mediator itu sekarang itu bukan hanya oleh Pakistan, Mas. Turki itu juga berperan, Mesir itu berperan, negara-negara 6 negara Teluk sendiri yang masyarakatnya sudah menentang perang ini karena bukan perang mereka, itu juga sudah mendesak masing-masing pemerintahannya untuk mulai menjajaki ceasefire minimal. Nah, artinya bukan hanya satu pihak. Nah, kalau satu pihak ini katakan mengupayakan ceasefire, buat saya dia harus menempatkan diri seimbang. Dalam hal ini dikatakan Pakistan sedang mengupayakan. Oke, silakan saja karena Pakistan dalam kondisi saat ini memang sedang dekat dengan Amerika, tapi sejauh ini tidak pernah ada masalah dengan Pakistan, khususnya karena mereka punya sama-sama masalah di Balochistan yang menghadapi separatis Balochistan itu. Jadi Pakistan punya leverage. Sementara Turki selama ini tidak berhenti juga untuk melakukannya karena dia adalah anggota NATO, tetapi juga sangat dekat dengan Iran dalam berbagai kebijakannya. Sementara Mesir juga kita tahu di Gaza sangat berperan, dan dalam konteks dengan perang Iran Israel juga dia punya hubungan diplomatik dengan Israel sehingga dan dekat dengan Iran dalam konteks Gaza sehingga dia punya leverage. Semua pemain yang mediator yang melakukan upaya ceasefire ini semua punya leverage. Tinggal mana yang lebih didengar. Nah, untuk mencapai sebuah ceasefire yang dibutuhkan saat ini adalah ceasefire mau sebulan kata juru bicaranya Trump segala macam, mau seminggu kayak mau 2 bulan kayak itu tidak bisa dilakukan dengan menetapkan syarat, harus tanpa syarat, itu saja. Kalau selama masih ada syarat, Iran berhak mengeluarkan syarat counternya. Oke, 3 negara itu ya bisa jadi penengah, Mesir, Turki dan juga Pakistan, tapi lagi-lagi dari 2 pihak ini harus tidak mengajukan syarat untuk bisa ceasefire. Saya ke Mas Anton. Mas Anton, apakah Anda setuju tadi mungkin dari pernyataan Pak Dian bahwa Amerika Serikat sekarang lagi kepepet gitu atau mungkin lagi panik dengan keadaan seperti ini, kemudian dia tadi mengajukan proposal untuk bisa mengakhiri ini semua dengan 15 poin, atau justru ini adalah apa ya, seperti strategi berikutnya yang akan disiapkan untuk Amerika Serikat kembali gitu ya dalam konflik ini? Ya, Mas Bre, pertama memang upaya untuk diplomasi dan penyelesaian damai memang tetap dilakukan sekalipun para pihak yang bertikai selalu membantah itu satu. Yang kedua, apakah posisi Amerika Serikat terpojok atau tidak gitu ya. Ini nanti sebenarnya kita bisa lihat itu dari siapa yang akan duduk sebagai negosiator. Kenapa? Karena Iran itu kan sudah menolak untuk bernegosiasi dengan negosiator yang lama dari Amerika Serikat, Steve Witkoff dan Kushner. Dan Iran kalau misalnya dalam percakapan di sejumlah media yang dikutip itu meminta Wapres Vance yang ikut terlibat. Kalau Amerika kemudian menunjuk Wapres dan dengan artinya dia mengikuti apa mau dari Iran, itu menunjukkan bahwa posisi Amerika sekarang sudah lebih didikte oleh Iran, gitu ya. Itu indikator yang dulu yang pertama. Yang ketiga, kalau terkait 5 ini adalah biasa dalam awal pertemuan, apalagi kalau misalnya ini ketika kita bicara tentang negosiasi kan itu adalah 3 tahap ya. Pertama adalah kontak, lalu dialog, lalu kemudian negosiasi. Jadi kalau kontak itu biasanya kita cuma untuk exchange view gitu ya. Jadi mereka saling ini penjajakan di sana bagaimana, ini di sini bagaimana. Itu yang kelihatan kemudian dari 15 kemudian dari respon 5. Ketika masuk talk, maka kemudian tadi yang diharapkan oleh Pak Dubes bahwa ini kemudian bisa berujung dulu kita ceasefire, karena
sulit untuk kemudian ada negosiasi damai atau ada pembicaraan damai apabila kondisinya masih perang terus berlangsung. Jadi memang salah satu kuncinya kemudian harus ada gencatan senjata dulu, terlepas mau berapa lama itu nanti akan menjadi bahasan dari negosiasi. Baru kemudian kita akan mendiskusikan 15 dan 5. Walaupun bagi saya kalau misalnya Iran mengadopsi yang 15 itu seperti yang tadi Pak Dian bilang bahwa Iran dalam posisi terjepit, kenyataannya enggak. Gitu. Iran enggak jadi posisi terjepit. Kenapa? Karena mereka kemudian bisa mengontrol Hormuz. Justru 5 ini menjadi menarik tawaran Iran. Iran itu kan sebenarnya kalau misalnya dilihat dari 5 itu kan kita bisa bagi-bagi ya. Yang 2 pertama adalah ketika dia minta ini serangan harus berhenti dan tidak ada jaminan untuk tidak ada serangan berulang di masa depan, itu adalah sebuah prasyarat utama. Jadi ini adalah syarat dasar yang bagi Iran gitu. Ini yang utamanya. Lalu kemudian kedua adalah materi negosiasinya. Yang pertama adalah adanya reparasi, jadi ada yang membayar biaya kerusakan ini. Lalu yang kedua adalah diakhiri hostilities ya di regional. Itu yang kedua. Jadi yang ketiga adalah ini yang kalau Iran kemudian disetujui gitu ya proposal ini kemudian dia menunjukkan kemenangan. Kenapa? Karena di poin yang nomor 5 dia bilang bahwa dia diizinkan untuk mengontrol Selat Hormuz. Yang notabene itu yang selalu di-challenge oleh Amerika Serikat gitu. Jadi bagi saya ini menjadi menarik tawaran Iran sebenarnya jauh lebih bisa didiskusikan ketimbang poin 15 yang lebih banyak kemudian membatasi ruang gerak Iran seakan-akan meniadakan bahwa Iran adalah negara yang berdaulat. Bagi saya perundingan kemudian kalau ini memang di sejumlah media, kalau tadi Pak Dian menyebut ada 3 negara, Al Jazeera setahu saya sudah menyebutkan gitu bahwa 3 negara ini terlibat dalam perundingan itu. Jadi kita akan menunggu apakah memang di akhir pekan ini akan sudah dimulai perundingannya, entah itu nanti perundingan secara langsung atau tidak langsung, jadi ada indirect, ada direct talks, ini akan kita tunggu. Tapi apakah itu kemudian komposisi ini, jadi komposisi siapa yang menjadi perwakilan dari Amerika Serikat, ini akan menjadi indikator utama. Posisi Amerika Serikat apakah memang benar di atas angin, atau sekarang sudah memang mau tidak mau dia mendapat tekanan dari global ketika ada banyak krisis terjadi di mana-mana gitu. Itu Mas. Terjepit tidaknya baru kita bisa tahu beberapa waktu ke depan, singkat ini ya mungkin semingguan ini ya Mas Anton ya. Tapi tadi soal 5 poin-poin dari Iran yang mungkin lebih masuk akal untuk bisa dipenuhi. Kalau menurut Pak Dian juga seperti apa nih Pak kalau melihat 5 syarat tersebut dibandingkan dengan 15 poin yang diajukan oleh Amerika Serikat? Begini loh, Iran itu negara yang dalam kasus perang ini kan negara defensif. Negara yang defensif itu lebih bisa mengajukan persyaratan yang sebenarnya lebih mudah diterima daripada mendikte. Kalau syaratnya Amerika tadi seperti juga Mas Anton kita sepakat bahwa yang namanya 15 poinnya Amerika itu adalah syarat yang menunjukkan sebuah negara sudah kalah sehingga harus kalau perundingan damai itu diterima, usulan itu diterima, itu sudah merupakan pernyataan kekalahan. Tidak mungkin dilakukan oleh Iran. Makanya Mas Anton tadi sudah betul menyatakan yang pertama itu bahwa memang yang dibutuhkan adalah penghentian perang dulu. Kita sepakat juga dalam hal ini. Yang kalau menurut saya begini loh, selain tanpa syarat untuk menghentikan seperti yang bulan Juni tahun lalu, buat saya nggak usahlah dalam kondisi seperti ini. Timnya Trump itu gembar-gembor, apalagi juru bicaranya tadi sudah menyatakan Iran sudah defeated atau sudah kalah, nggak perlulah mengucapkan itu. Maksud saya begini loh, kalau memang punya niat benar untuk mencapai sebuah kesepakatan ceasefire, gencatan senjata, mau berapa lama, tidak usah dilakukan konferensi pers seperti ini yang menyatakan sebuah pihak sudah kalah. Itu sudah merupakan pelecehan buat memulai sebuah perundingan. Mendingan begini kalau saya bilang, tapi mungkin akan susah diterima oleh Amerika nih. Trump mbok ya, bahasa Urdunya tuh mbok ya gitu ya. Mestinya Trump ya udah diem, bilang Israel yuk kita stop seperti perang bulan Juni. Itu lebih kondusif buat membuka sebuah dialog, mau itu lewat mediasi siapapun, itu lebih kondusif daripada menunjukkan keinginan untuk berdialog, untuk memulai sebuah
sebuah perundingan, tapi dengan pernyataan yang menunjukkan kemenangan sepihak gitu loh, nggak akan jalan. Jadi kalau mau jujur, siapapun yang mungkin mendengar acara kita ini, sampaikan kepada si Trump, nggak usah gembar-gembor, diem, bilang Israel, bilang anak Arab yang royok itu, yuk kita jeda dulu, udah selesai seperti itu. Disitulah negosiasinya baru dimulai. Tapi sulit nih, Pak Dian, kan Amerika Serikat segengsi itu. Saya mau tanya ke Mas Anton, ini kalau misalnya betul Trump bisa dikontrol seperti itu untuk narasinya, apakah kemudian tadi negosiasi dan juga kesepakatan juga bisa lebih mudah untuk terwujud dibandingkan selalu nih narasinya dikeluarkan selalu kontroversial, selalu berlawanan dengan apa yang disebutkan sebelumnya? Gimana Mas Anton? Ya, memang Mas Bre, di satu sisi Trump ini menerapkan strategi ambiguity. Jadi dia jadi ambiguitas, ada inkonsistensi, itu merupakan bagian dari strateginya. Yang memang harus kita cermati adalah apa yang dia lakukan. Jadi apa yang dilakukan dalam hal ini adalah pergerakan apa yang dilakukan. Jadi kan ketika di satu sisi dia bilang Amerika sudah menang, Iran sudah kalah gitu ya. Lalu ngomong tentang negosiasi, tapi ada pergeseran pasukan, gitu ya. Gitu. Jadi ya, yang kita harus cermati memang apa yang dilakukan tadi, ada pergeseran apa, gitu. Jadi kita kan juga masih menerka-nerka, apakah memang misalnya Amerika Serikat akan jadi untuk melakukan serangan darat ke Iran. Di situ ada marinir, di situ ada airborne, misalnya sudah mulai digeser ke situ. Apakah memang untuk mereka untuk mempersiapkan itu atau tidak? Nah ini kan yang kita masih nunggu. Jadi memang Trump ini menerapkan strategi ambiguitas. Walaupun saya tetap masih dalam keyakinan saya bahwa Trump itu adalah orang yang rasional. Gitu. Problemnya hari ini adalah kita itu tidak pernah tahu sebenarnya rencana yang jelas terkait serangan mereka ke Iran. Kenapa saya bilang kita nggak tahu? Karena satu, strategic objektif dari perang ini nggak berganti-ganti. Mulai dari dismantlingnya nuclear facilities, lalu mengalahkan militer, membunuh dan lain-lain, mengganti rezim dan lain-lain. Itu selalu berganti-ganti. Sehingga kalau misalnya kita mau take list, apakah mereka sudah berhasil atau tidak berhasil, ini yang kita masih tebak-tebak. Apakah mereka berhasil untuk melumpuhkan militer misalnya? Sampai hari ini Iran masih mampu. Gitu. Itu yang selalu berulang-ulang di klaimnya, tapi Iran sampai sekarang masih mampu untuk melakukan perlawanan. Dan ketika kita bicara tentang perang asimetris kan kuncinya adalah endurance. Nah itu ditunjukkan oleh Iran, endurance gitu. Jadi ini yang menjadi menarik, bahwa kemudian apa yang disampaikan oleh Amerika Serikat itu kemudian dibantah sendiri dengan kenyataan gitu. Ini yang memang kalau Pak Dian capek nih ngelihatnya nih, ulah dari pendukungnya Trump ini beda-beda, terus kemudian omongnya sangat besar, tapi ya mereka akan tetap ya kan, karena kami adalah negara besar, jadi mereka menunjukkan gestur itu gitu. Tapi ketika kita bicara tentang negosiasi, yang penting adalah goodwill gesturnya. Ini sebenarnya itikat baiknya ada enggak? Ini yang kita masih tunggu gitu. Jadi kita lihat sepanjang Amerika masih tetap melakukan serangan, lalu kemudian tidak bisa untuk dalam beberapa saat untuk melakukan gencatan senjata, gitu. Ini sulit gitu untuk perundingan entah itu nanti berjalan mau di belakang layar, mau secara langsung tidak langsung. Kalau tidak ada gencatan senjatanya kenapa menjadi sulit? Karena Iran itu sangat tidak percaya pada Amerika Serikat. Itu problemnya. Perundingan akan bisa terlaksana kalau kepercayaan itu bisa perlahan-lahan dibangun, dan sampai saat ini masih pada level terendah. Itu yang akan menjadi problem. Jadi yang kita butuhkan adalah gestur awalnya dulu nih. Nah gestur awalnya ini yang belum kelihatan. Kalau kata Pak Dian, ini ngomongnya aja masih ngomong besar, gimana mau kita kelihatan gestur baik gitu. Itu Mas Bre. Betul ya, berarti saya mau ke Pak Dian, ini karakter dari Iran memang sampai sekarang kepercayaan terhadap Amerika Serikat masih sangat tipis, apalagi serangan masih terus dilancarkan Amerika Serikat ke Iran, kemudian juga tadi ada rencana pengerahan pasukan ke darat. Anda melihat Iran ini siap juga nggak untuk melihat bahwa sebenarnya tidak ada negosiasi loh yang ingin dibuat oleh Amerika Serikat? Terima kasih Mas Bre. Begini, betul tadi Mas Anton tuh. Kita menunggu semua sikap Amerika. Dalam bahasa Mas Anton tadi gesture-nya Amerika. Selama ini Iran sudah 2 kali ditipu mentah-mentah. Yaitu bulan Juni perang 12 hari dan saat ini. Dia pasti tidak mau ditipu ketiga kali. Ketika ceasefire ternyata diserang mendadak lagi.
Artinya apa? Dibutuhkan niat baik mulai dari Amerika dan Israel sebagai penyerang utama yang pertama kali menyerang Iran, dan mestinya buat saya negara Arab juga harus lebih realistis dan rasional untuk mulai dari mereka tidak mau dilibatkan lebih lanjut. Buat saya sikap-sikap ini yang dalam bahasa Mas Anton itu gesture, mulai dari Trump diikuti oleh negara Arab dulu deh. Jadi artinya apa? Negara Arab sudah bisa mulai menunjukkan mereka tidak mau terseret berlarut-larut dalam skenario perangnya Amerika. Mereka bukan antek Amerika. Mereka bukan bahasa Eskimonya bukan cecunguk Amerika gitu loh. Nah, tunjukkan itu dulu dengan mulai mereka menahan diri, nggak usah ikut-ikutan perang. Sekarang saja negara Arab masih punya narasi yang digembar-gemborkan, terutama oleh Bahrain dan juga Qatar, bahwa mereka lah yang mengalami agresi pertama dari Iran. Ya, buat saya tolong dunia pun lihat kok bahwa Iran itu membalas serangan yang dilakukan dari pangkalan Amerika di negara mereka, tidak disasarkan kepada negara-negara Arab itu, tapi pada poin-poin di mana Amerika mempunyai kekuatan militer yang juga digunakan menyerang Iran. Nah, artinya apa? Kembali tadi masalah gesture, jelas gesturnya harus mulai dari Trump, seperti perang bulan Juni itu gesturnya nyata, Israel disuruh stop, berhenti itu semua. Nah, sekarang kok sudah dalam kondisi gini malah cari bantuan, mengeroyok, bahkan narasi yang tadi itu pelintat-pelintut nggak keruan itu seperti karakternya si Trump itu bilang mau damai tapi katanya Iran harus mengikuti persyaratan dia. Aduh, susah mengusulkan atau meminta orang seperti Trump itu untuk lebih berkaca diri gitu ya. Buat saya dunia menunjukkan mengharapkan sikap Amerika yang lebih bijak sebagai katanya kekuatan dunia. Sekarang untuk kebijakan Amerika mulai untuk menahan diri dalam bernarasi saja. Itu sudah bagus, gesture yang bagus. Nah, di tengah itulah para mediator pasti akan tetap bergerak, dan yang tidak kurang pentingnya Rusia dan China di PBB juga terus bergerak dalam menggalak dukungan lewat jalur PBB tentunya untuk mulai meyakinkan Amerika yang masih tetap merupakan anggota tetap PBB untuk mulai lebih rasional dan mendengarkan suara dunia, kira-kira begitu. Lebih kalem, lebih rasional, lebih mendengarkan suara dunia. Saya mau ke Mas Anton. Mas Anton, jika kita melihat mungkin kita tidak ingin semuanya terjadi gitu, benar-benar terjadi invasi darat gitu ke Iran dari Amerika Serikat. Seperti apa kemudian petanya dan juga mungkin kekuatan masing-masing? Apakah kemudian Iran masih bisa untuk mempertahankan diri? Nah, Amerika Serikat apakah mampu untuk bisa menginvasi Iran lewat darat? Ya, problemnya sih bagi saya kan kalau kita bicara tentang military campaign itu pasti ada perencanaannya. Gitu ya. Ini kan problemnya adalah perencanaannya itu tidak matang. Dari indikator tidak matang adalah ketika kita bicara strategic objektifnya berbeda-beda. Itu satu. Kedua, apakah kemudian mereka akan bisa berhasil atau tidak berhasil, tempatnya di mana dulu. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya mereka bilang, oh kami sukses dulu memukul mundur Irak, lalu 2003 kami bisa nih. Irak dan Iran kondisinya berbeda terrennya, gitu. Daratannya berbeda, gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka mau pendaratannya di mana, gitu. Mau di mau ke daratan Iran, gitu. Lalu kalau kita bicara tentang pasukan, ini memang pasukan ada marinirnya, ada airborne-nya, gitu ya. Tapi kan mereka butuh dukungan udara. Dukungan udaranya sudah cukup mampu atau tidak, gitu. Untuk perlindungan mereka ya, mereka melakukan pendaratan, mereka melakukan penerjunan, itu kan harus ada dukungan perlindungan udaranya, pertahanan udaranya. Nah, itu di mana? Itu yang akan menjadi problem. Jadi ada sejumlah analis yang sudah menggambarkan bahwa kalau itu mereka benar-benar itu dieksekusi rencana
untuk pendaratan ke Iran, daratan terlepas itu nanti di Pulau Kark atau di itu tetap dilakukan. Itu namanya adalah bunuh diri. Kenapa? Situasinya saat sekarang gitu, risikonya adalah risiko gagalnya itu besar ketimbang risiko berhasilnya. Gitu. Sekalipun klaimnya mereka bahwa ini apa namanya tentara atau kemampuan militernya Iran itu sudah lemah, sudah hampir 100% lain-lain, sampai hari ini tetap bisa melakukan perlawanan. Jangan-jangan nanti adalah killing field yang jadi apa namanya jadi problem. Itu ya kan. Jadi Iran itu, jadi Amerika harus belajar dari apa yang mereka lakukan dulu di Vietnam, lalu kemudian di Irak. Berapa ratus ribu ton bom untuk turun, dijatuhkan ke situ. Apakah mereka menang? Jawabannya tidak. Jadi bagi saya bahwa mereka sah-sah saja untuk mengeksersis itu boleh saja gitu. Tinggal kita lihat ada berapa banyak korban jiwa yang akan di situ. Walaupun sebenarnya kalau tadi kita ngelihat bahwa kenapa kemudian Trump ini menyampaikan message yang berbeda-beda, bagi saya memang itu harus dilihat ini audiensnya memang beda-beda. Ada audiensnya untuk publik domestik, lalu ada audiensnya untuk kemudian sekutunya, lalu ada audiensnya untuk kemudian musuh dalam hal ini Iran. Jadi ada menyampaikan pesan yang berbeda-beda gitu. Tapi kalau misalnya sukses, saya sejauh ini saya belum yakin dia sukses karena apakah misalnya bahwa hari ini ketika ada pergeseran pasukan itu memang adalah tahapan persiapan. Tapi kemudian kita harus menunggu karena mereka tidak hanya bisa berhenti pada pasukan yang tertempur saja, mereka akan butuh tadi bantuan tempurnya. Ada kesehatannya, logistiknya dan lain-lain, itu sudah dilakukan semua atau belum? Baru kan kita, oh ya ini memang untuk perencanaan. Walaupun misalnya Trump itu memang yang harus kita lihat kan tadi pergerakannya, apa yang terjadi di Venezuela, lalu kita juga bisa bandingkan apa yang terjadi di Greenland, kan itu beda-beda. Gitu. Jadi kalau cerita di Venezuela memang sudah ada pergerakan pasukan, ada omongan, jadi memang sejalan. Tapi cerita tentang Greenland hanya ada omongan, tidak ada pergerakan pasukan, tidak jalan. Gitu. Ini yang kemudian kita lihat, apakah kemudian pergerakan pasukan ini diikuti dengan pasukan-pasukan yang lain untuk dukungan tempurnya. Karena kalau misalnya cuma untuk pasukan tempur, itu artinya adalah Amerika membuka risiko yang jauh lebih besar untuk kehilangan pasukannya. Itu, Mas. Baik, Pak Dian, kalau Anda melihat mungkin tadi boleh saya tambahkan nggak? Ya, silakan Pak. Ini soal tadi kemungkinan invasi darat dari Amerika Serikat ke Iran seperti apa? Udah, saya sepakat sama Mas Anton, bunuh diri itu ya. Karena belajar mestinya Mas Anton menyebutkan perang Vietnam, saya tambahkan perang Iran-Irak. Gimana waktu itu tahun 80 Iran dalam kondisi dianggap lemah. Diserang oleh Irak dengan harapan akan dapat ditundukkan dengan mudah. Tapi siap orang pun tahu di belakang Irak pada saat itu Amerika pun ikut cawe-cawe jelas. Dan ternyata salah perhitungan juga. Pertama, kedua, di Afghanistan melawan Taliban. Taliban itu dibentuk oleh dia sendiri untuk menghadapi Uni Soviet sebelumnya. Ternyata berbalik melawan Amerika dan berapa tahun, hampir 10 tahun mungkin melawan Taliban di Afghanistan juga tidak mampu. Padahal di Afghanistan itu secara militer tidak imbang. Taliban persenjataannya peninggalan Uni Soviet yang kuno. Sementara Amerika dengan ISAF-nya itu dengan kekuatan koalisi yang juga modern senjatanya bisa menggunakan jalur darat dari Syria dan sebagainya itu juga tidak mampu menundukkan sebuah kelompok yang namanya Taliban. Yang akhirnya pun diselesaikan di perjanjian Doha kalau tidak salah, dia mundur. Nah, artinya apa? Mestinya Amerika belajar dari seperti itu ya. Artinya perhitungan militernya dia itu perhitungan militer yang mungkin paradigmanya sudah tidak berlaku. Nah, dalam konteks Iran tadi, apa mungkin mereka mengerahkan tank? Apa hanya pasukan darat? Bagaimana pendaratannya? Tadi disebutkan Mas Anton di Pulau Hark. Pulau Hark itu pulau kecil, dia mendarat di situ. Iran pun dengan mudah memblokade selat di antara Pulau Hark sama daratan. Oke, tentunya kita tidak inginkan ya Pak Dian dengan tadi mungkin kemungkinan yang akan dialami oleh Amerika Serikat, kerugian-kerugian yang mungkin akan dialami mereka, dan kita harapkan semoga kedepannya ini kita lihat beberapa waktu ke depan apakah memang negosiasi ini benar-benar terjadi baik secara langsung atau tidak.
Jangan sampai negosiasinya berakhir seperti tahun 2025 yang ternyata dalam tanda kutip ini hanya tipu-tipu dari Amerika Serikat. Terima kasih Pak Dian Wirengjurit, Dubes Indonesia untuk Iran 2012-2016 dan juga Mas Anton Ali Abbas, pengamat militer sekaligus Kepala Center for Intermediate and Diplomatic Engagement, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Pak Dian, Mas Anton.